bulan Februari 2020, saya termasuk pasien pertama yang terkena COVID. Jauh sebelum WHO menyatakan sebagai pandemi tanggal 11 Maret 2020. Saya sudah terkena COVID duluan dan sangat berat. Karena saya waktu itu selesai melakukan perjalanan ke beberapa tempat yang sudah mengalami infeksi duluan. Beberapa negara yang sudah mengalami infeksi duluan. Saya pulang, saya tahu ini sesuatu yang tidak lazim, yang memang luar biasa yang saya alami. Boleh dibilang saya almost die. Virus Wuhan yang original yang dikeluarkan pertama kali itu sangat mematikan. Saya langsung mengisolasi diri di rumah sambil mempelajari apa sesungguhnya virus ini. Jadi saya tidak pernah menyatakan virus COVID itu konspirasi, rekayasa, virusnya tidak ada. Karena saya adalah korban pertama dari virus COVID itu. Lalu kenapa saya memutuskan untuk tidak vaksin? Karena tubuh saya sudah membentuk antibodi. Karena saya terkena infeksi virus Wuhan. Berarti tubuh saya sudah membentuk antibodi. Kalau saya mengambil vaksin yang waktu itu kita mulai di Indonesia itu 13 Januari 2021 pertama kali vaksin COVID diberikan ke Indonesia ya, yang namanya Sinovac. Saya tidak mengambil vaksin tersebut. Kenapa? Karena tubuh saya sudah membentuk antibodi. Antibodi yang terbaik adalah ketika seseorang mendapatkan infeksi, kemudian tubuhnya melakukan proses inisiasi, sel dendritiknya itu belajar untuk kemudian menghasilkan antibodi. Antibodi yang didapatkannya adalah antibodi yang terbaik. Kalau saya mengambil vaksin, kemungkinan saya akan mengalami ADE, antibody dependent enhancement. Tapi saya sangat mendukung beberapa institusi yang berinisiatif mengembangkan vaksin COVID. Bahkan saya paling berteriak paling keras agar vaksin yang sedang diproduksi, sedang dikembangkan oleh Eijkman, salah satu lembaga tempat di mana saya bekerja, sedang melakukan pengembangan vaksin merah putih. Saya bicara sama Dr. Terawan agar didanai. Dr. Terawan sendiri juga sangat saya dukung. Ketika beliau sedang mengembangkan vaksin Nusantara, saya sangat mendukung. Vaksin merah putih yang lain yang sedang dikembangkan oleh Gajah Mada dan Undip, sangat saya dukung. Vaksin merah putih yang sedang dikerjakan oleh UNER, sangat saya dukung. Bahkan saya protes kepada Kemenkes. Kenapa kita tidak memberikan dana kepada para peneliti hebat? Kita ini produsen vaksin ternama dunia. Indonesia itu mampu menghasilkan vaksin yang paling hebat-hebat dari sejak tahun 1800. Kita ini produsen vaksin hebat, vaksin kita ini eksportir vaksin. Kenapa vaksin tidak kita buat? Kalau memang ada teknologi untuk mengembangkan vaksin dalam 6 bulan, kenapa kita tidak kembangkan? Saya tanya sama teman-teman peneliti yang sudah melakukan penelitian vaksin COVID, sanggup nggak? Sanggup. Gajah Mada sanggup. UNER sanggup. Malah yang terjadi apa? Eijkman-nya dibubarkan. Pada saat teman-teman saya, para peneliti yang sedang mengembangkan vaksin dengan protein rekombinan sedang sedang-sedangnya hampir jadi. Maka saya ingat dong, kalau Anda Google di tahun 2020, biar ditembak pistol, biar ditembak, biar dibunuh, saya tidak akan mau pakai vaksin luar negeri. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ingin seandainya rakyat Indonesia diberikan vaksin, itu virusnya harus virus yang ada di Indonesia. Itu virusnya yang sedang tersebar, sedang spreading di Indonesia. Bukan virus dari Eropa, bukan virus dari Amerika, bukan virus dari mana-mana. Nyambung, nggak nyambung. Kita sedang menghadapi virus dengan varian, dengan spesies yang ada di Indonesia, lalu kita
diberikan vaksin yang isinya adalah virus dari luar. Sambungannya kemana? Kan itu ya dok. Jadi supaya mendapatkan klarifikasi dari semua teman-teman ya, bahwa saya Dr. Tifa bukan dokter anti vaksin loh. Saya ini dokter sejak tahun 2000 sampai tahun 2010, termasuk dari peneliti yang mengembangkan vaksin dengue. Yang enggak jadi itu, jadi sih ya. Tapi saya menggunakan virus dengue yang ada di Indonesia, bukan yang ada di vaksin ya. Vaksin dengue yang ada di pasaran itu virusnya bukan virus Indonesia. Dan saya kembangkan kan virus dengue yang ada di vaksin dengue yang ada di virusnya di Indonesia. Lalu kita mau klarifikasi ya, apakah betul sekarang ini sedang terjadi sebuah perubahan? Karena dokter sudah sampaikan seperti itu, saya sampaikan iya teman-teman. Mau saya tambahin lagi dong? Saya tambahin lagi ya. Segala macam patogen annatural sedang disebarkan di seluruh dunia sekarang. Berbagai macam, bukan cuma monkeypox, berbagai macam. Dan seiring dengan itu disebarluaskan juga pemberian vaksinasi berbasis teknologi, terutama yang berplatform genetic engineering, genetic informatics, bukan ada virusnya sama sekali. Bapak Ibu tahu vaksin platform mRNA itu sebenarnya apa sih? Itu tuh ada virusnya nggak? Ada materi biologinya dari virus nggak? Ada. Sekeping aja virus COVID-nya ada nggak? Ada. Lalu isinya apa? Isinya adalah informasi genetik non material. Dan ketika diinjeksikan ke dalam tubuh manusia, dia lalu masuk ke DNA manusia, isinya adalah perintah untuk membuat spike protein virus COVID. Jadi spike protein virus COVID itu dihasilkan oleh siapa? Tubuh manusia sendiri. Ketika spike protein virus itu kemudian dihasilkan oleh tubuh manusia akan merespon ada serangan virus. Lalu apa yang diharapkan terjadi? Manusia akan menghasilkan antibodi. Kan itu vaksin mRNA. Masalahnya adalah satu, apakah teknologi ini sudah sudah confirm, sudah ada vigilant? Belum. Virus mRNA sudah dikembangkan 20 tahun yang lalu. Dari sejak SARS tahun 2000. Sejak SARS tahun 2000. Informasi genetiknya ditranslasikan ke bioinformatics. Saya kebetulan belajar bioinformatics itu di Norwegia ya. Jadi saya tahu persis bagaimana mentranslasikan badan virus yang biologi, badan virus yang organisme menjadi serangkaian informasi genetik. Itulah yang kemudian dimasukkan ke dalam vaksin mRNA. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua tubuh yang mendapatkan vaksin mRNA itu kemudian menghasilkan spike protein virus COVID, atau dia berpotensi untuk menghasilkan hal yang lain? Kemungkinan gimana? Apakah sepresisi itu? Ketika kita diberikan, tubuh manusia diberikan perintah informasi genetik, buatlah spike protein virus COVID dengan kode-kode genetik seperti ini. Apakah kemudian setiap tubuh manusia akan melakukan persis seperti perintah tersebut? Belum tentu. Nah, itulah yang kemudian potensi terjadinya VAIDS. Ketika ternyata tubuh manusia responnya malah beda, akhirnya terjadilah VAIDS. Nah, saya tidak berani mengatakan bahwa virus monkeypox ini sebagai sebuah camouflage terhadap terjadinya VAIDS ya.
Ini hypothetically. Sebagian peneliti melakukan hypothetically summary begitu. Saya menyampaikan kepada Anda, kita warning. Berkemungkinan terjadi seperti itu karena somehow faktanya demikian adanya, gitu ya. Begitu Dok, ada yang masih miss saya berikan penjelasan?